Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah tentang macam-macam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah wujud kasih sayang dan juga karunia-Nya yang meliputi segala sesuatu. Jadi macam-macam dari rahmat Allah Subhanahu wa taala di situ apa? Adalah wujud kasih sayang Allah dan juga karunia-Nya kepada seluruh makhluknya yang meliputi segala sesuatu. Salah satu contohnya di sini wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ dengan diciptakannya kita di alam semesta ini. Kemudian kita diberikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk badan kita, termasuk kesehatan kita, termasuk rezeki dan juga umur kita. Makanya di situ segala sesuatu merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat tersebut belum merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Makanya di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah wujud kasih sayangnya dan juga karunia-Nya yang meliputi segala sesuatu. Secara umum rahmat-Nya dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni rahmat yang bersifat umum duniawi bagi seluruh makhluk dan rahmat khusus ukhrawi bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama di sini ada rahmat yang diberikan di dunia kepada seluruh makhluknya. Namanya rahmat yang bersifat umum duniawi. Yang kedua di situ ada rahmat khusus atau disebut juga dengan rahmat ukhrawi yang khusus bagi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Berikut adalah rincian macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini rahmat bersifat umum atau Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman di situ maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maha pengasih Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Rahmat ini diberikan Allah kepada seluruh makhluknya di dunia tanpa terkecuali, baik yang beriman maupun yang ingkar. Artinya di sini sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya tanpa melihat
apakah orang itu beriman atau tidak, melainkan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Bagian-bagian dari wujud Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Yang pertama di sini fisik dan kehidupan. Diberikannya kesehatan anggota tubuh yang berfungsi normal serta umur untuk hidup di bumi. Artinya kesehatan di situ bukan hanya diberikan khusus untuk orang-orang yang beriman, melainkan orang-orang yang tidak beriman juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesehatan di sini merupakan wujud Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala. Maha pengasih Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Makanya diberikan kepada seluruh makhluk tanpa memandang orang di situ beriman atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan. Dan juga diberikan apa yang kedua selain kesehatan, anggota tubuh yang berfungsi normal. Seseorang baik di situ orang beriman ataupun tidak, tetap diberikan anggota tubuh yang normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa di situ? Serta umur untuk hidup di bumi. Manusia di situ dan juga semua makhluk diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejatinya umur yang kita miliki di sini kita senantiasa gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan untuk senantiasa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di situ merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk umur dan juga kehidupan. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di sini akan nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur kita digunakan untuk apa? Rezeki yang kita punya digunakan untuk apa? Serta di situ anggota tubuh kita digunakan untuk apa? Makanya sejatinya orang-orang yang beruntung di sini orang yang menggunakan seluruh apa yang dimiliki untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bersifat umum atau Ar-Rahman di situ bagian yang kedua di sini rizki dan kebutuhan. Meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan kecukupan dunia lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya rezeki dan juga kebutuhan kepada seluruh makhluknya. Makanya di situ tanpa memandang orang di situ beriman, tanpa memandang orang di situ tidak beriman, tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dipenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di situ ada makan, ada minum, ada pakaian, tempat tinggal dan kecukupan dunia lainnya. Makanya segala apa yang kita makan di sini akan kita nanti bawa kepada akhirat dan kita mempertanggungjawabkannya. Segala apa yang kita miliki termasuk rezeki kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bersifat umum Ar-Rahman bagian yang ketiga di sini kasih sayang antar makhluk. Makanya di situ diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala di situ kepada seluruh makhluknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, Allah menurunkan satu rahmat di bumi di mana dengan rahmat tersebut seluruh makhluk saling berkasih sayang. Bahkan hewan buas pun menyayangi anaknya. Artinya dengan diberikan Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
makhluk bisa memiliki kasih sayang terhadap yang lainnya. Salah satu contohnya, anak memiliki kasih sayang kepada orang tuanya, dan juga orang tuanya memiliki kasih sayang kepada anaknya. Merupakan contoh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Satu rahmat Allah diberikan di dunia, makanya di situ makhluk memiliki kasih sayang kepada yang lainnya. Itu berihal tentang bagian-bagian dari rahmat bersifat umum atau ar-Rahman. Yang kedua di situ rahmat bersifat khusus ar-Rahim. Artinya Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala, atau yang dimaksud dengan ar-Rahim di sini khusus bagi orang-orang yang beriman. Rahmat ini adalah kasih sayang dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Artinya orang yang beriman dan bertakwa di sini diberikan Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Rahmat bersifat khusus Ar-Rahim bagian yang pertama hidayah dan taufik. Kemudahan untuk mengenal kebenaran, melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat. Artinya seseorang di situ bisa mengenal kebenaran dengan baik, bisa mengenal kebenaran dengan mudah. Artinya orang tersebut di situ diberikan Ar-Rahman, diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Ar-Rahim kepada mereka. Dan Ar-Rahim di situ kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman, yang bentuknya di situ yang pertama diberikan hidayah. Diberikan kemudahan bagi mereka untuk mengenal yang namanya kebenaran dengan mudah. Dan juga di situ orang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di sini, termasuk mereka sudah diberikan sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sifat Ar-Rahim, Maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bentuknya adalah Ar-Rahim. Selain melaksanakan ketaatan di sini, yaitu orang yang diberikan sifat Ar-Rahim, orang yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahim di sini, mereka senantiasa menjauhi maksiat. Jadi orang yang senantiasa di situ diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rahim atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya adalah Rahim, mereka senantiasa menjauhi maksiat. Makanya saya katakan tadi Ar-Rahim di sini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bersifat khusus Ar-Rahim bagian yang kedua di sini ampunan dan taubat. Diberikannya pintu taubat sehingga segala dosa masa lalu diampuni jika hamba memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Bagian dari sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang beriman dan juga bertakwa di sini, bagian yang kedua, diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan hidayah yaitu taubat, supaya mereka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ampunan dan taubat yang diberikan kepada mereka khusus bagi mereka orang yang beriman dan bertakwa. Rahmat bersifat khusus atau Ar-Rahim di situ bagian yang ketiga, solusi atas kesulitan. Makanya di sini kemudahan dan ketenangan hati saat menghadapi musibah atau masalah hidup.
Artinya seseorang yaitu ketenangan hati di dalam menjalani kehidupan di situ biasanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus diberikan kepada mereka yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini diberikan ketenangan hati di dalam menjalani kehidupan atau diberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi. Makanya di sini prioritas utama bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan ketenangan hati dan juga diberikan solusi atas kesulitan. Rahmat bersifat khusus Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya di sini surga di akhirat. Karunia terbesar berupa keselamatan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ar-Rahim di situ yang merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikannya kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikannya surga di akhirat. Diselamatkannya mereka dari api neraka. Makanya di situ saya katakan tadi bahwasanya sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman, diberikannya mereka surga di akhirat. Berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di situ pernah bersabda, "Khalaqallahu mi'ata rahmah fawda'a wahidatan baina khalqihi wa khaba'a indahu mi'ata illa wahidah." Artinya Allah menciptakan 100 rahmat, 100 kasih sayang, maka diberikannya satu bagian untuk semua makhluknya dan 99 bagian disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki atau menciptakan 100 rahmat atau kasih sayang. Dan satu rahmat di situ diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat di situ yang diberikan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh makhluk memiliki kasih sayang terhadap yang lainnya. Berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Hadid ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatnya dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hadid ayat 28. Artinya kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar supaya juga beriman kepada para rasulnya. Kepada rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jika kita bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, niscaya Allah menganugerahkan kepada kita dua bagian dari rahmatnya.
dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Al-Hadid ayat 28. Terima kasih, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, ialah tentang macam-macam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi waliman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.